Hydran Podcast Network. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Hydran bareng gue Putu. Kali ini gue ngobrol sama salah seorang teman gue, yang mana teman gue ini punya banyak sekali pengalaman tentang kehidupannya, dari mulai manis, pahit, sampai busuk, semuanya ada. Dan di tema kita kali ini kita tuh bahas lika-liku kehidupan seorang, ya mau disebut wibu juga enggak. Ih, wibu gue anjir. Oh, wibu. Iya. Sudah diklaim ternyata. Waifu wibu. Wow. Jadi ceritanya kali ini kita mau sharing banyak soal kehidupannya. Oh iya, gue kenalin dulu. Di sebelah gue ada Akromatika. Gue biasanya manggilnya Tika. Mungkin lo yang mau lihat mukanya kayak gimana bisa cek Instagramnya di @akromatika. ACHRO Matika. Acromatika. Gila. Di situ nanti lo bisa lihat dildo. Ada di lu, ada seks toy, ada banyak lah. Nah, gini. Jadi Tika ini punya banyak cerita yang seru gitu. Jadi ceritanya itu nggak banyak orang punya. Jadi kayak menurut gue sebenarnya banyak yang punya, cuman mereka pada mungkin menyembunyikannya. Oh iya, berarti Akromatika. Tika ini adalah tipe orang yang kayak open mind. Dia tuh ngebuka seluruh. Gila, gue open-minded Wow. banget, coy. Dimana orang di luar sana itu menganggapnya sebuah aib, tapi si Tika ini itu apa, lu mau sebut apa? Pelajaran, coy. Wow, pelajaran. hidup. Pelajaran hidup. Jadi tidak semuanya dianggap badai. Iya, Ya kan? pokoknya Kalau orang di luar sana kan anjing nih badai nih. kok nggak harus ditutupin gitu, kayak no one needs to know gitu. Padahal mah ya lo slow aja, namanya juga orang pasti melakukan kesalahan kan. Ya, nah, gue kan kemarin sempet dengar secuil cerita lo tuh, kayak kenapa sih lu bisa nikah sama dia terus tiba-tiba pisah. Gue mau denger secara rinci tuh sebenarnya lu itu kenapa bisa pisah, terus lu kenapa awalnya nikah, cerita awal lu nikah. Lu kayaknya seru sih di situ. Iya. Udah siap belum nih? Panjang nih. Oke, gini. Oke, gue tuh nggak pernah single ya guys. Wih, gila. Oh iya, Tika ini sekarang umur beneran nih disebut umur gue. Ya udah nggak apa-apa. Kisarannya umur kepala 3 up lah. Kepala 3 tapi mukanya kepala 2. Oh iya benar. Tampangnya kepala kelapa ini. Tampangnya kepala 1 malah kadang. Oh iya benar lagi ya. Tapi sebenarnya umurnya udah tua. Udah Tapi nggak kepala apa-apa. Orang yang tua tuh pengalamannya banyak. Makanya kali ini gue malu tuan siapa sih? ya lu dong, lu kan lahiran 80-an sekian. Gue udah 90-an sekian. Serius? Iya. Anjay. Oke. Muka gue emang Iya. ya 70-an. Kolonial. Beda-beda ya. Kolonial. Nah, ceritain lah gimana dulu, kayak lu kan. Iya ini. Aduh, Sorry. jadi emosi gitu. Iya kan, gue masih tahu kan, gue bilang tadi kan gue nggak pernah single tuh. Gue dari dulu tuh selalu pacaran, dan gue tuh bener-bener orangnya mencoba mencari cinta banget nih. Apa arti cinta, apa arti hidup gue, gila. Gue mencari happiness nih gitu kan. Gila. Terus kayak gila, di ruang sebelah tuh berisik banget ya. Lagi party seks. Kok kita nggak diajak? Oke, back to topic. Nah, Iya, pokoknya gue selalu mencari kayak happiness tuh apa sih. Nah, menurut gue tuh happiness tuh di saat kita ketemu pasangan kita. Our soulmate is our happiness gitu, gue pikir. Makanya gue dari dulu tuh selalu nyari pacar, nyari pasangan gitu. Dan ya kalau dari dulu tuh misalnya gue pacaran putus, pasti selalu dapat yang lebih baik gitu dibanding mantan gitu. Oh, jadi selalu growth gitu ya? Selalu putus harus lebih baik, putus lebih baik. Makanya selalu gue diblok sama mantan gue. Loh, kenapa? Karena kesel lah anjing, kayak gue ninggalin lo. Oh. Terus gue dapet yang lebih baik gitu. Oh gitu. Padahal lo masih suka sayang sama gue gitu. Oh, berarti lo selalu putus nggak pernah dengan baik-baik ya? Ya menurut gue sih baik-baik. Dia juga kayak mereka juga yang kayak oh iya nggak apa-apa santai kok. Cuman kan kalau cowok kan gitu kan, yang kayak nggak mau ngaku, terus nanti kalau udah ngeliat gue sama cowok lebih baik tuh mereka langsung kayak kesel sendiri gitu kan. Di blok lah gue pasti selalu sama mantan gue. Terus ya udah akhirnya ini setelah sekian
perjalanan nih menemukan yang menurut gue tuh pas banget. Dan itu percaya tidak percaya dari Tinder coy. oh itu dari Tinder. Gue Tinderella coy. Wow. Gue Tinderella banget. Dan ya udah gue ketemu dia di Tinder. Terus kita langsung ketemu tuh, our first date tuh ke pesta, ke party, New Year's party, terus drum and bass gitu coy. Gue kan suka drum and bass ya. Tahu kan lo drum and bass? Enggak. Astaga. Tolong jelaskan. Drum and bass tuh musik-musik cepet gitu lah, yang kayak buat pokoknya musik rusuh lah. Musik cepet tuh kayak imo. Drum and bass coy. Ya pokoknya ntar ada gue kasih lu denger anjir. Cemen banget. Gue taunya imo musik. Kan itu rock. Ini kayak ya pokoknya gitulah. Drum and bass, drum and bass gitu. Oh ini melodic. No. Drum and bass guys. Contoh lagunya kayak gimana? Kayak yang beat-beatnya cepet yang paham. gitu. Paham. Iya. Oke. Terus kita party dan gue tuh sukanya dia gila gitu anaknya, kayak gue nggak gilanya gimana? Kayak gak jaim gitu loh. Lo kan biasanya orang first date tuh jaim, terus kayak disuruh joget ngomong and all that shit, you know. Tapi dia kayak ya udah santai aja gitu, orangnya kayak cuek banget gitu. Dan masa bodoh gitu kayak gue banget lah mentalnya. Terus gue sejak ketemu dia tuh pertama kali gue langsung kayak I'm gonna marry this guy bro. Like itu nyambung banget sama gue, wibu iya gila. Dia umurnya seumuran. Tahunnya sama. Ih dia cuma beda sebulan sama gue ulang tahunnya. Tuan dia Oktober, gue November. Wow. Tapi tahunnya sama. Jadi kita Shio zodiak tuh sama. Walaupun gue nggak percaya sih, cuman ya sama. Yeah. Terus kayak ya udah abis itu PDKT terus jadian setengah bulan jadian kan. Terus itu tuh yang kayak semua orang tuh ngeliat kita, temennya dia, temen gue tuh ngeliat kita tuh kayak anjing perfect couple banget. Yang cocok banget gitu, yang kalau berdua tuh yang kayak anjir mereka tuh kompak banget gitu. Kayak gitu. Terus gue pacaran sama dia 2 tahun gitu kan. Oh sempet 2 tahun pacaran. Iya. Tapi pacarannya tuh yang kayak ya pergi ke konser, terus pergi nonton, hangout, nggak pernah yang kayak ngamar nggak pernah. Kan kita sama-sama anak alim gitu loh. Nggak pernah yang nakal gitu gue mah dulu. Beneran. Iya gue beneran ini. Lu jangan ngeliatin gue kayak gitu. Beneran. Percaya. Jadi kita yang kayak bareng temen and all that shit gitu. Paling kalau misalnya kita ngobrol di talks tuh di mobil parkir di depan rumah gue. Oh baru lama tuh di situ ngobrol lama gitu, know each other kayak gitu sampai nyokap cerah. Anjing enggak lah. Itu pasti nyokap gue nanyain, udah sih kalau ngantar aja, ngapain sih di depan, ntar tetangga pada gini ya. Yang kayak gitu banget loh, keluarga dia juga gitu. Jadi kita yang kayak baik-baik aja gitu. Terus yaudah akhirnya after 2 years kita nikah tuh akhirnya. Itu nggak ada masalah tuh selama jalanin pacaran? Well, gue tuh desainer ya, dan gue visual banget ya orangnya. Gue tahu ini orang tuh cocok banget sama gue. Si cowok gue nih cocok banget sama gue secara sifat segala macam, cuman dia tuh agak-agak gemuk. Nah ini kan gue kenal di Tinder nih. Di Tinder tuh pas masih dia kurus, coy. Kurus gondrong, mukanya Jepang, anjing tipe gue banget kan. Pas ketemu, wah gemuk nih. Tapi mukanya tetap ganteng untungnya. Ketolong dan sifat, gue suka banget sifat dia yang segila gue gitu loh. Makanya gue yang kayak oke nih cowok gitu. Tapi kayak ya gue udah bilang sama dia, gue tuh gak suka cowok gendut. Lu udah tau lah, gue sering ngomong itu juga ke lu kan. Lu workout gara-gara gue kan. Bukan lu workout gara-gara gue kan. Oh iya benar. Tapi kan bukan gara-gara ingin memiliki lu. Oh iya, cuman kayak motivasi. Iya, motivasi. Gue menghargai orang-orang yang workout. Dan ini gue gak suka cowok gendut lah gitu. Gue bilang sama dia, tapi kamu mesti tahu ya, kamu harus workout nanti segala macam. Terus yang kayak gampang lah, fisik mah emang ya nanti gampang gitu, bisa dirubah. Yang penting kan lo cocok dengan orangnya dulu gitu. Ya udah segala macam workout. Tapi pas mau nikah dia emang agak kurusan sih, kayak turun. Gak berhasil juga, tapi memperlihatkan progres yang which is kayak turun mungkin 5 kilo doang sih, 5-4 kilo doang gitu ya, lumayan lah gue pikir. Terus yaudah abis nikah dia gendut lagi terus gue juga jadi gendut lagi. Gue juga ikutan gendut karena kerjaan kita cuma main game, makan, nongkrong gitu.
gak jelas anjir, kayak comfort zone banget gitu. Terus kayak nggak pernah jogging bareng gitu. nah terus gue gara-gara gue ngomel-ngomelin dia, lu kenapa makin gendut gini sih, ya lu juga nggak pernah olahraga. Terus gue kan ideal anjing kayak gitu. Terus Debatnya iya jadi debat gitu. anjir, cuman kayak intinya akhirnya kita nge-gym bareng. Cuman dia tuh emang orangnya tuh yang kayak nggak mikirin penampilan coy, emang udah beda gitu. Dia dari dulu baju juga selalu dibeliin kakaknya gitu. Sedangkan gue tuh fashionable banget kan. Ya paham. Gue fashionable, gue visual banget. Jadi gue kayak emang dari diri gue tuh pengen tampil cantik gitu, pengen tampil keren. Sedangkan dia enggak gitu loh, dan kayak turn off sih gitu sebenarnya. Cuman ya gimana gitu. Intinya kayak lo kalau misalnya anjing, terus gue tuh gue boleh ngomong anjir ya. Boleh ngomong Konji. Iya nggak apa-apa. Jadi kayak gue tuh sebenarnya nikah juga itu tuh cuma buat biar bisa tinggal bareng sih. Oh biar nggak kumpul kebo. Iya, karena kayak apa ya, gue tuh pengen banget sebenarnya tinggal dulu gitu bareng dia, baru nikah sama orang tuh. Lu jangan langsung nikah sama orang anjir, lu Kumpul kebo mesti dulu biar tahu ya. iya emang harus. Tapi kan lu tahu sendiri orang tua kita gitu yang segitu concern. Ya elah, parkir mobil depan rumah aja kayak udah cepetan masuk gitu. Terus kayak gimana mau ke Buffalo Gathering anjir. Iya susah juga. Iya, jadi ya udah cepetan nikah aja lah biar gue bisa tinggal sama dia. Jadi kayak tujuan nikah gue juga udah salah sih sebenarnya gitu. Akhirnya nikah tuh dengan sejuta kemewahan. Iya anjir, itu gue udah gak ngerti lagi siapa juga yang nyuruh segitu gede. Duit gitu lah. Lu pakai wedding planner? Itu gila coy, itu gede banget budgetnya. Gue yang tadi gue nangis. Gue cuma mau ngundang 100 orang, lo tau gak jadi berapa? 1.000 coy. Buset. 1.000. Nolnya nambah 1 anjir. Udah bukan ini. Gila sih, 10 kali lipat lu. Gue tuh undangan cuma 75. Oh itu orang tua ya? Iya. Nah sedangkan temen orang tua. Orang tuanya dia. Oh bukan orang tua lo? Enggak lah anjir, gue soalnya pakai duit sendiri kan nikah kan, jadi ya terserah gue dong gitu. Iya. Sedangkan dia nikahnya dibiayain orang tua, jadi harus ngikutin apa kata orang tua. Oh iya benar. Itu yang sebenarnya gue agak-agak curiga nih gitu, kayak ini cowok ya emang bukan salah dia sih, karena dia emang kerjanya tuh telat gitu. Dulu tuh dia sempat kayak usaha buka restoran tapi ternyata tidak berjalan dengan baik lah. Jadi modal, maksudnya kayak duitnya udah habis gitu buat di modal gitu kan. Ya gimana, cuman itu jadi dia tuh masih ketergantungan sama orang tua banget. Sedangkan gue kan udah independen banget nih. Jadi orang tua gue nggak urusan, terserah gue, suka-suka gue gitu loh. Kayak gitu. Nah ya udah gue nangis anjir pas dari keluarga dia mau ngundang segitu banyak orang. Kayak ngapain gitu. Cuman kayak nggak bisa gue lawan juga. Susah gitu juga, karena duit iya dia anak pertama yang nikah gitu. Cowok terus kayak bapaknya juga lumayan penting. Pokoknya kalau secara bibit bobot bebet tuh dia oke banget gitu lah. Pokoknya kayak gue nangis lah. Terus setelah tinggal bareng tuh orang-orang mana nikahan pada nangis emosional. Gue yang kayak aduh cepetan anjir, orang gue cuma pengen biar bisa tidur bareng anjir gitu doang, biar bisa tinggal bareng doang. Harus melewati segini ribetnya tuh kayak tolol sih menurut gue gitu. Cuman ya udah lah, emang udah Indonesia, udah keluarga berbicara begitu ya mau gimana gitu kan. Beneran deh guys, lu kalau mau nikah sama orang lu tinggal dulu deh sama dia, beneran deh, biar tahu gimana sifat aslinya banget. Itu penting banget. Terus ya udah beneran akhirnya setelah 1 tahun kita serumah under satu atap nih, gue suka. Dan kayak apa yang bikin gak suka lo? Cara orang mencintai dan ingin menerima cinta kan beda banget coy. Kayak gue orangnya sukanya action, kayak ditolongin gitu loh. Misalnya cepet-cepet mau ini butuh ini terus dia langsung cepet-cepet ngasih. Dibantuin. Misalnya kayak dia bukan tipe orang kayak gitu. Misalnya kayak AC mati nih, kan tinggal segampang nanti di servis, dia yang inisiatif telepon. Dia nggak gitu, dia males untuk. Dia ngapain lo? Apa ya, pokoknya intinya dia tuh orang yang dia nggak ngapa-ngapain. Enggak, maksudnya kayak kalau dia tuh menunjukkan cintanya tuh dengan kayak bikin bekal, nulis surat cinta yang menurut gua romantis. Tapi ya gua orang kayak gue nggak menghargai itu, karena menurut gua nggak guna gitu loh. Ya lu bilang lah, sampein ke dia. Udah, cuman kayak emang kok orang tuh caranya tuh beda-beda gitu. Menurut dia harusnya cinta tuh begitu. Kayak gitu. Dan nggak ada yang mau ngalah. Ya susah, ngerti gak sih lo? Kayak karena menurut lo yang baik, yang bagus tuh gini gitu. Dan Scorpio. kita sama-sama Scorpio ya.
Jadi intinya gitu loh, kayak cara mencintainya tuh beda. Terus lu jadi kenal sama tuh orang kayak gimana aslinya kalau udah tinggal serumah kayak gitu. Dan intinya kayak lama-lama ilfil, dan ditambah lagi dia tambah gemuk kan. Udah makin Udah tuh, makin udah nggak nafsu lagi. Nah itu dia kan, gue waktu itu sempat bahas di Instagram gue, di highlight gue lo, kalian semua kepoin highlight gue. Ya itu ada cerita detail semuanya. Jadi gue pernah ngebahas lu tuh bakal turn on, bakal sange sama orang kalau lu tuh admire sama mereka. Lu kayak anjir ya nih orang keren banget gitu, kayak adore gitu, tuh lo turn on coy sama mereka. Tapi di saat tuh orang nggak bisa bikin lo kayak gitu lagi, kayak lo udah nggak adore atau admire dia lagi, lo nggak akan sange sama dia coy. Cuman jadinya tuh sayang gitu, kayak lo, gue care sama lo, cuman gue nggak bisa nggak sange, cuma nggak bisa yang kayak anjir ayo pakai gue gitu. Gitu kayak nggak gitu, cuman kayak oh sayang kayak gitu loh, beda gitu loh. Beda. Nah iya, gue jadinya kayak gitu sama suami gue tuh, jadinya lebih kayak oh sayang, peluk gitu. Terus tapi pas ngeyuk gitu nggak bisa turn on, nggak bisa becek coy, nggak bisa becek kayak gimana sih lu sama keluarga lu ngeliat adik lu becek enggak kan gitu, kayak lu sayang gitu. Tapi kalau lu ngeliat kayak cewek yang lu adore, yang kayak anjir keren banget nih cewek, kan kayak kayak gue kalau ngeliat cowok ITB gitu kan kayak becek gitu. Harus disebut brandnya ITB. Nggak boleh ya? Boleh sih. Aduh, apa-apa, gue suka banget karena kan kayak anjir pinter nih, pasti pinter nih gitu kayak. Jadi buat cowok-cowok yang sange please DM Chromatica ngaku-ngaku ITB. Gila gue kalau udah ITB tuh gue kayak anjir gitu lah. Terus bisa tuh akhirnya. Bisa. Oh itu keluarga gue nganggap gue tuh tolol banget. Kayak ibarat ngebuang emas coy. Kayak lu udah dapet cowok baik nggak sih lagi. Iya ya, maksudnya yang kaya kan keluarganya. Oh iya. Keluarganya kayak dianya mah sama aja. Ya, maksudnya kayak struggling lah millennials mencari pekerjaan ya, lah. Tapi setidaknya kan orang tuanya tidak akan membiarkan anaknya separah-parahnya. Benar. Maksudnya dia banyak privilege lah, bisa dibilang. Privilege. Yes. Dengan backgrounding keluarganya yang bibit bobot bebetnya oke gitu. Cuman kayak ya itu dia, makanya keluarga gue yang kayak gila lo tolol lah ya, lo dikasih emas dapet suami yang bener, lo malah minta cerai gitu, goblok banget semuanya. Kayak ya gimana, udah beda values coy, udah. Terus lu ngasih tau yang alasan cerai lu segala macam. Oh gue ngasih tau itu benar-benar sampai nangis lah. Wah pokoknya ini detailnya tuh ada di highlight story Instagram gue guys. Dan itu lu kalian bakal belajar baik banget sih, gue nulis quotes banyak banget. Jadi kayak mendingan dari situ-situ lebih detail dan lebih kayak edukasi banget sih. Ini kan kita cuma cerita sekelibat nih. Iya. Kayak gitu. Kulitnya aja nih. Nah, gitu. lu jelasinnya gimana? Kayak misalkan lu ceritain sedikit kayak kronologinya nih, gue ngomong sama ini, ngomong gini gitu. Ya intinya gue udah gitu doang. Dia gitu. Nggak panjang coy, cuman gue kalau cerita sekarang tuh kepanjangan kan nanti nggak bisa ngebahas yang seru-seru coy. yang lebih yang lebih iya juga ya. betul gitu. Jadi itu di Instagram aja kok yang sedih-sedihnya itu. Apa nama highlightnya? Itu tuh kayak ada gambar pelangi terus tanda seru. Ya kan ada title-nya dong. Nggak ada, gue semua highlight gue tuh pakai emoji anjir. Oh pakai emoji. Pokoknya yang ada emoji tanda seru terus heartbroken gitu. Nah itu tuh heartbroken pokoknya. Ada semua di situ. Situ heartbroken itu. Nah ini dia. Sekarang setelah divorce divorce itu kan jadi kayak turning point. Rusak kan? Anjing, kok malah rusak sih? Gak rusak, justru terbuka semakin. Jadi iya. Soalnya sebenarnya gue tuh baru ngerasain yang namanya seks tuh di umur 27, which is itu nggak lama sebelum gue nikah. Jadi gue tuh virginnya 27 tahun. Gue sampai 27 tahun sama yang ini. Jadi sebelum sama suami gue pacaran sama bule dari Tinder juga coy. Anjir. Jadi sama si bule itu yang pertama kali gue. Oh, baru sama suami lo itu? Baru sama suami gue. Oh, gitu. Ya, soalnya dulu tuh gue Islam banget kan, tadi gue bilang sama lo gue pakai cadar kan. Oh iya benar. Gue Islam banget coy, sumpah. Gue nggak minum, nggak makan babi, gue sholat 5 waktu coy. Wah anjir. Emang lo makan babi sekarang? Makan sekarang. Anjir. Baru tahu gue. Makan gue. Islam apa lo? Gue udah bukan Islam anjir, dibilang gue percaya simulation theory anjir. Wah ini parah sih, bagus. Ini bisa dibahas di lain episode. Nah ini tentang kepercayaan nih filosofikal banget nih. Makan babi. Iya.
Tapi keluarga lu tuh lu makan babi gak? Orang gue udah bilang sama lu, gue bilang sama nyokap gue udah gak Islam, terus nyokap gue jilbab terus nangis anjir. Iya. Minta gue di ruqyah anjir. Acing di ruqyah. Nih kamu di ruqyah sini mama temenin yang kayak gitu. Oke. Itu ntar aja tuh. Oh iya, bener. Apa tadi lu menyebut diri lu apa? Apa sih? Tadi agama lu gue udah bukan Islam lagi. Itu gnostik teis. Ih gila. Apa? Gnostik teis. Jadi gue percaya adanya Itu Tuhan. combine dari agnostik. Jadi itu tuh ada kayak anjing ini ribet loh. Lu mau beneran ngebahas ini? Itu ada 4. Sekilas aja. Ada agnostik, ada Iya. agnostik teis, Iya. ada gnostik teis, Iya. ada Lo masuk yang ada gnostik taste tadi. gue masuknya gnostik teis. Yang bener-bener Gue percaya, tapi gue tahu alasannya. Iya. Jadi nggak cuma sekedar kayak percaya doang, tapi gue punya bukti nih. Wah, Oke. Terlalu Gitu. berat men. Tapi itu Gitu. seru untuk dibahas. Nanti Seru. lain waktu ya. Nah, turning point lo setelah lo pisah itu kan, Divorce. iya, dan gue baru jadi lo bisa explore kan, karena soal dari seks dulu nih. iya kan orang mah udah ngewe dari SMA, dari kuliah gitu kan. Tapi kan lo sempet cerita yang anjing gue tuh pas sama suami gue sempet nyeleweng gitu. Kok bilang nyeleweng sih? Kagak Gak nyeleweng ya? itu ada di Instagram gue juga, makanya itu panjang pembahasannya. Itu seolah-olah orang ngira gue selingkuh, padahal sebenarnya nggak selingkuh. Gue cuman ngobrol dinner sama cowok lain. Itu dinner Ya doang? kayak kita ngobrol ini kita telanjang gini, oh enggak. Fitnah bangsat. Anjing. Tapi kan kalau misalkan gini, Apa? lu kan waktu itu bilangnya ini. Apa? Lu waktu dibilangnya waktu itu gue mau pisah sama dia. Enggak, lu ngomong gini, gue udah ngewe sama cowok lain gitu. Oh, ini. Itu agak-agak fast forward. Itu timelinenya agak-agak Anjing, ini. timeline ini beda. Apa ya, kayak intinya tuh itu terjadi setelah makanya ada di Instagram itu. Oke. Gue makanya ini make sure yang Gini, timeline ini. intinya gue sebenarnya nggak selingkuh. Gue cuman ngewe sama cowok lain. makanya dinner anjing. Gue Lu bilang waktu itu. enggak, gue dinner dulu. Pertama gue dinner dulu sama cowok-cowok nih, tapi Anjir, sama cowok. ya lu tahu gak sih? Iya. Gue di Tinder nyalain cewek cowok, Iya. tapi cewek tuh ribet Iya, banget. ribet. Diajak Terus. ketemu tuh Iya, ribet betul. banget. Jadi akhirnya gue jadi ketemu cowok-cowok, cuma ngobrol, get to know each other gitu Iya, kan. betul. Nah gue tuh kayak gitu awalnya, dan itu tuh kayak gue sebelnya dikira selingkuh, Oh. padahal enggak. Nah Iya, benar. jadinya berantem terus ya sekalian aja gitu loh gue akhirnya. Hah? Sekalian aja selingkuh gitu. Berarti kalau lu nggak dijudge kayak gitu, lu nggak akan selingkuh sebenarnya? Enggak sih sebenarnya, karena Nggak apa? enggak apa ya, kayak udah ada lah di Instagram itu. Iya, intinya iya. gue kesel lah gitu, kayak Instagram gue nggak salah gitu, gue nggak salah, terus kayak tapi dianya udah keburu trustnya tuh udah hilang gitu loh. Iya. Dan gue yang kayak ayo sama-sama kecewa lah sama each other gitu. Jadi kayak gue yang kayak ya udahlah gitu, gue lakuin aja lah gitu. Udah tanggung juga, gue kasih tahu yang sebenarnya juga dia nggak percaya itu kan gitu. Statusnya sebelum talak ya? Sebelum talak ya? iya, jadi Berarti ya di talak tuh disebutin tuh. disebutin itu alasan cerainya emang kayak bertemu dengan lelaki idaman lain. Wih, keren Di suratnya juga gitu tuh. anjir. Keren juga nih. Tau lah, gitu lah pokoknya intinya gitu. Nah, berarti kan setelah kasus itu, nah lu baru mulai explore tuh soal seks dan segala macam. Apalagi kan, apalagi sebelum itu kan gue nggak pernah ngewe gitu. Kayak baru sama si bule, sama suami gue udah ya baru dua pernah cowok. dong. Iya nggak, maksudnya kayak pas kuliah yang tadi gue bilang orang-orang tuh Dia bilangnya gue pernah. Iya udah. iya maksudnya sebelum nikah anjing cuma nama bule doang itu satu, kayak nggak pernah ngerasain titik lain gitu loh. Titik lain. Kita dunia lain, ini titik Walaupun lain. walaupun gue nggak pernah single, tapi dulu tuh pacarannya nggak pernah sampai ngewe, paling cuman kayak ya masih bandel-bandel foreplay tolol gitu. Gesek-gesek gak jelas anjing. Terus sange sendiri. Lu percaya gak sih dulu pas gue pacaran SMA tuh gue diisep pentil aja, gue ini climax coy. Iya saking diisep pentil doang anjir. Saking virginnya, ngerti gak sih? Kayak gitu, jadi kayak gue kan jadi ekspor tuh, udah gede kan, udah gede nih, udah gede, udah tua lah anjing.
Udah paham soal gitu udah paham ya. lah gitu. Terus ya udah bebas kan nih, udah divorce nih. Gue jadi explore segala macam ngono gini, wah udah mulai kemana-mana deh gue. Gimana langkah awal explore lu? Ya itu gue ketemu di Tinder. Ya pokoknya gue Tinder rela Itu banget semuanya lah. sudah pasti Tinder tuh. Iya karena gue malas pakai yang lain coy. Karena Tinder aja gue udah 6.000 likes nggak gue tanggepin coy. 6.000 match. 6.000. Jadi kan gue Tinder Gold ya. Anjir lu Tinder Gue Gold. Tinder Gold gue bayar anjir. Gold tuh fiturnya yang bisa ngeliat Bisa yang lihat like siapa lo ya? yang udah nge-match gue. Ya makanya gue 6.000 likes. Anjir. Itu kayak, Oh, jadi gue bener-bener main Tinder tuh tinggal milih doang. udah nggak main Udah pasti ini. match ya. Iya. Kayak gitu. Which is sebenarnya gak ada tantangan sih, cuman kayak ya udahlah gue pengen lihat Ya gitu. setidaknya lu udah tahu, oh ini orang yang Iya, suka sama gue nih iya, kayak gini. iya kayak gitu. Nah kan gue Tinder Gold jadi ya udah dong, udah tinggal milih doang gue gitu. Terus ya kan akhirnya gue dengan si lelaki idaman itu yang ya itu, Iya, itu. gue jadi lanjut lagi lah sama dia kan, karena udah divorce anyway kan. Ya udah, terus emang si lelaki idaman ini tuh dia emang skillnya jago coy, emang dia fuckboy handal coy. Jadi fuckboy handal. Fuckboy ya, kelas kakap lah. Wow, ada Wow. kelas kakak ya. Enggak, pokoknya dia kayak gue males sih sebutnya, cuman kayak skillnya oke lah gitu, skillnya jago lah. Dari dulu tuh gue yang kayak pertama ngewe sama bule itu titiknya gede banget coy. Itu kan yang pas pertama ya. Pas pertama, jadi gue udah virgin tuh, masih virgin pertama kali dapet yang titik gede banget. Itu tuh buat bule aja gede, ngerti gak sih lo? Iya. Bule kan standarnya udah gede, dia Iya. tuh gede. Gedenya Ya, bule. bule. Iya, bukan gedenya lokal ya. Ih kayak udah kayak donkey dick gitu coy, kayak kuda gitu. Wah Gila anjing, timbang banget abis lu disepentil klimaks. bangsat. Jadi kayak ya udah, gue pertama kali bablas sama bule itu. Terus kayak itu tuh saking gedenya tuh berdarah coy. Iya. Ya kalau baru pertama ya jelas. Enggak. Terusnya setiap kali kita main. Oh gitu. Iya, setiap kali kita main tuh saking titik dia gede tuh gue berdarah. Pasti nanti di titik dia tuh ada darah-darah gue gitu. Karena mentoknya wah sampai kerongkongan kayaknya coy. Buset dah. Sampai Itu mah trakea, kaki cuy. 3 dong. Cap kaki 3 dong. Mungkin gede banget kan. Jadi kayak itu kan pertama kali gue mengenal seks ya. Ya. Terus pas gue nyobain sama si bule itu kayak kok nggak enak ya, kok sakit ya, apa harus kayak gini ya seks ya gitu, yang kayak emang seks tuh sakit ini ya, kenapa kok kayaknya di bokep-bokep dan orang cerita kayak enak banget gitu kan. Iya benar. Tapi kok gue nggak ngerasain gitu, cuman kayak udah gue tahan-tahan aja gitu, gue pikir lama-lama enak kali gitu kayak gitu, cuman kayak nggak dapat juga gitu, tetap in a way tuh Mungkin karena sakit. sakit ya, karena Karena sakitnya gede itu ya. banget coy titiknya. Terus yaudah gue putus kan. Nah, terus habis sama dia gue sama suami gue ya beda lah, langsung lah. Langsung Gimana sih? drop gitu ya. Lu bule, terus gedenya bule, terus ini lokal yang ya gitulah, lokal lah tau lah yang Lokalnya lokal. lokalnya lokal lah pokoknya. Ya Ya paham. Gak boleh sebut lah pokoknya. Gitulah. Gitulah. Padahal ada semua di hai aja. Enggak lah ya. Oh nggak ada ya? Yang itunya mah Titit nggak nggak ada ada. anjing. Kirain lu bikin highlight satu Enggak, titit. ini di sini. Oh, Anjing nggak gua lah, ada. jangan. Itu soalnya nyokap gue follow anjir Instagram gue. Anjir. Iya. Nyokap gue follow anjir. Bos gue follow Instagram gue, bodo amat. Terus Nah, terus ya udah doang kan gue baru ngerasain 2 titik. ngerasain dua titit. Baru Ya satu ngerasain gede yang- banget kan. Kesannya tuh kayak apa ya? Ada rasa bangga gitu. Enggak, bukan bangga, jadi gue Oh, justru gue mau kurang bilang ya? kayak yang nggak ada enak sama sekali. Dua-duanya nggak enak gitu. Baru lu ketemu nih. Nih, asik. yang- Lelaki idaman lelaki nih idaman aja. ini. Terus gue yang kayak, nah pas sama dia tuh gue akhirnya menyadari, oh ternyata seks tuh bisa seenak ini kalau lu tahu caranya dan lu tahu cara mainnya, lu titiknya ukurannya pas tuh, anjay. Itu gue yang kayak gimana sih lo yang kayak dulu awal baru belajar masturbasi terus kayak everyday lu coli gitu coy, yang kayak anjing enak banget nih gitu. Kayak gitu. Gue kayak mind blown gitu coy. Anjay ternyata seks tuh enak ya gitu. Kemana aja selama ini gue gitu loh. Terus ya udah, jadi gue jadi belajar kalau seks tuh emang bisa enak kalau tahu caranya bener tuh dari si lelaki idaman itu. Baru lalu explore more and more. Dan even tuh gue udah ekspor ke sana sini sampai luar kota gitu coy. Hah?
Keluar kota. Iya. Keluar kota tuh maksudnya gimana? Gue udah keluar kota dan Tinder juga gitu, dan kayak Ngewe juga. ya jangan ngomongnya ya gitulah pokoknya. Seriusan? Iyalah, Kok keluar? Emang lu keluar kota? kan gue kan kerjanya event, jadi gue suka kayak bikin acara di luar kota. Nah ya. Oh, gue baru tahu yang itu. Iya. Iya, gue kan per eventan gitu, suka keluar kota gini terus. Berarti keluar kota event lu nginap terus main sama cowok putra daerah. Putra daerah, kembang desa. Iya gitu. Iya, maksudnya ya Tinder men, Iya. tinggal ketemu aja gitu, hayo. Dan gue kan juga udah bebas juga kan gitu, udah nggak ada tanggungan. Berarti lu udah semua nyoba daerah apa? Ya kagak semua pokoknya. Gue udah kirain mencoba seluruh lumayan banyak lah gitu. Kayak itu nggak kira-kira? Lagi norak-noraknya lah, ngerti gak sih lu norak-noraknya kenal titit anjing. Anjing. Nor-nornya kenal titit quote baru nih. Lagi norak-noraknya aja gitu. Terus tapi tetap aja di antara semua itu yang paling enak tuh si Tetap. lelaki idaman itu sih. Jadi makanya akhirnya gue tuh kayak yang paling intens tuh sama dia gitu. Terus kita jadi makin dekat, paling dekat segala macam bla 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 bla. Terus di situ tuh gue ada, aduh ini banyak banget sih merembet ke poliamori segala macam, dan itu tuh pembahasannya tuh nggak gampang coy. Itu gue harus jelasin lagi tuh nggak cepet. Jadi kayak gue tuh setelah nikah gue tuh menyadari gue tuh poli, bukan mono, ngerti nggak lo? Poliponik, monoponik. Ya, tonet, Nokia. Jadi orang tuh ada. Mungkin lu jelasin sekilas. Mono itu apa, poli itu apa? Monogami ya adalah sebuah komitmen atau gaya berpasangan. Yes, lu memiliki satu dan lu dimiliki oleh satu orang juga. Yang lu nikah biasa kita ini tuh monogami. Suplek. Ya, satu arah. Maksudnya ya gua lu gua udah gitu doang gitu. Iya, Satu pasangan monogami ya udah gitu. Semua orang di society kita tuh kebanyakan ya elah hampir 99% tuh monogami gitu kan. Karena kita budaya timur juga. Mungkin justru orang-orang yang poligami tuh malah dikatain gitu kayak ustad kayak gitu, Pak Agim gitu kan. Nah, lu tuh poli. Nah, gue tuh poli sebenarnya. Which is poli itu kan sampai no limit ya? No limit. Ya. Pokoknya lebih dari satu. Pasangannya lebih prefer pasangan tuh lebih dari satu. Kayak gitu. Dan itu tuh ketahuannya dari mana? Kayak orang-orang poli tuh misalnya nih orang ada bakat selingkuh. Itu poli. Itu berarti itu berarti menurut gue dia tuh jiwa poli. Oh, di jiwa polinya walaupun sedikit. Pokoknya jiwa poli. Jadi selama ini kalau misalnya orang selingkuh, pasti orang-orang tuh nganggep wah ada yang ngeberes nih dari lo. Padahal itu tuh sebenarnya kayak selera nggak sih? Kayak ada orang yang demen passion. Kayak ya lu bukan lo yang memilih gitu loh, tapi emang kayak lu demen aja gitu. Jadi kayak lu doyan pete sama lu ada orang yang nggak doyan pete, kayak itu kan nggak datang tiba-tiba gitu. Kayak gue coba pete terus gue suka, lagi mana gue jadi suka gitu gitu. Nah kayak gitu poli juga gitu. Jadi di saat misalnya lo punya pasangan nih yang ada bakat-bakat selingkuh atau pernah histori selingkuh, itu ada kemungkinan dia poli. Dia lebih menyukai punya pasangan lebih dari satu. Pasti gatel lah ibaratnya. Pasangan itu nggak peduli pasangan resmi atau enggak, yang penting punya lebih dari satu. Karena dia tuh intinya suka jajan sih, orang poli itu suka jajan. Mereka tuh nggak bisa cuma sama satu orang doang. Kayak ibarat makan satu makanan kurang terus, gitu, kayak ada yang kurang gitu. Kayak lidah gue tuh craving for so many taste gitu loh. Gue nggak bisa sama satu ini doang gitu. Tapi ada orang yang emang maunya cuma sama satu doang gitu loh. Jadi itu orang-orang mono, gitu. Setia, dan emang kalau udah dapet satu ya dia makan itu terus gitu, kayak udah puas dengan satu gitu. Kalau gue apa ya? Ya lo? Gue kayaknya Molly. Wah itu yang dimakan yang bikin giting-giting gitu yang bikin hai-hai gitu kan. Aduh, Molly. Nama anjing. Nah gitu. Terus sejauh apa explore? Lu kan baru akhirnya lu menyadari bahwa lu tuh poli kan? Iya, gue poli ternyata. Nah, gimana caranya lu mengeksplor diri lo yang lu udah ngerasa kalau anjir gue ternyata poli. Iya. Apa yang lo lakukan? Jadi itu tuh kocaknya ya. Itu kocak itu gara-gara si lelaki idaman itu, kan dia kan lumayan eksperimental juga tuh dia.
Nah, dia juga poli tuh jiwanya karena Dia poli juga. Fuckboy soalnya. Fuckboy. Dan pas kita lagi deket-deket itu, dia tuh menemukan sebuah website namanya bdsm.org. Iya. Itu aja ada di Instagram juga, guys. Itu yang cek apa? Iya, yang lo indikator fetishnya apa, terus lebih sukanya diapain, nggak sukanya apa, kayak gitu-gitu. Nah, terus kan selama ini tuh kita tuh kayak gue sama si lelaki idaman ini tuh ngerasa tuh klop banget kok dari segi seks gitu loh. Kayak dia tuh suka nampar-nampar gue gitu kan. Anjrit dia. Iya, terus suka ngata-ngatain gue gitu kayak you bitch, you're just a slut gitu, yang kayak gitu. Terus gue tuh kayak makin turn on gitu, coy. Hah? Seriusan lu? Iya, nah itu tuh fetishnya namanya degrady. Dan dia fetishnya jadi degrader, makanya kita tuh klop banget. Apa tadi? Degrady? Degrady tuh yang suka direndahin gitu loh. Oh, jadi itu makanya itu kayak kutub utara sama kutub selatan ya? Iya, makanya jadi nempel. Klop banget. Dia suka ngerendahin orang, gue suka direndahin gitu. Lo suka direndahin? Suka yang kayak dasar you come slut gitu, yang kayak lu cuma objek yang buat dipakai, yang kayak gitu tuh gue suka gitu. Gitu. Itu fetish, makanya aneh kan lo. Makanya lo semua cobain bdsm.org. Nah, terus pas kita ikut tes itu tuh 100% gua itu tuh non monogami. Terus dia yang kayak pantesan aja lo dulu nggak bisa sama cowok lo gitu, kayak emang lo tuh jiwa-jiwa pengen di gangbang coy gitu. Kayak gitu loh. Jadi kayak orang yang fetishnya non monogami tuh pingin rame gitu, pingin banyak gitu, ganti-ganti gitu, kayak gitu. Dan sedangkan cowok dulu suami gue tuh kebalikan itu, dia vanilla. Tahu nggak vanilla? Tahu dong. Apa? Kental. Iyalah anjing. Tahu. Apa coba? Apa sih waktu itu? Cepet. Gak aja jelasin. Lo lebih expert kan dulu. Ini orang kalau vanilla tuh kayak mereka have sex with one partner itu udah setia. Ya intinya lu ngewe sama pasangan lu aja udah nggak perlu aneh-aneh, udah cukup buat mereka. Lurus lah. Normal. Nah kalau gue nggak normal, gue sukanya rame, sharing. Berbagi-bagi lah kita, anjir, senang bareng. Gimana rekor lo sharing? Aduh, jangan disebutin lah, ini bukan portfolio lah, itu nanti langsung aja kita ngobrol-ngobrolnya. One by one. Apaan one by one? Lagi ngomongin rame jadi one by one. Sangat kontradiktif. gitu. Terus apa tadi? Ya ekspor. Iya. Terus apa lagi nih? Aduh, pokoknya sejak itu tuh karena si lelaki idaman ini kan dia tuh lumayan eksperimental dan dia juga non monogami juga kayak gua. Dan kita ya udah makin menggila gitu, yang kayak gua kan bisex ya. Gua pansexual sih ya. Lu tahu kan? Lu jelasin. Yang denger belum tentu tahu. Pansexual itu apa? Bisexual mungkin orang udah sering dengar. Bisexual kan kok lu suka cewek dan suka cowok. Betul. Nah, sedangkan kalau pansexual tuh dia suka apa aja, bodo amat sama kelamin lo. Pokoknya kalau gue suka sama lu udah kayak gitu. Gue bisa nafsu sama lu kalau gue udah suka sama lu, udah bodo amat lu mau transgender kek. Mau lu cewek yang punya titit kek, mau lu cowok punya memek kek, bodo amat gue. Punya memek tuh gimana? Ya kali, gak tahu. Aduh, imajinasi gue rusak. Terus kayak gitu, jadi gue pansexual. Nah terus comek. Jadi gue tuh banyak kan sejak divorce ya, gue jadi cari pacar cewek juga dong gitu. Ya udah gue dapet nih pacar cewek nih. Terus gue tuh yang kayak bisa kayak ramean sama cewek gue, sama si laki idaman itu. Nanti ramean nih bermainnya gitu. Terus nanti dia si laki idaman ini juga, dia kan fuckboy nih, dapet cewek mana, dapet cowok mana, gabung kayak gitu yang kayak ya berarti tuker-tukeran gitu. Ya ini lu kasih tahu tadi rekor gue tanya nggak di ini. Ya kan gue nggak nyebut jumlah. Emang kenapa kalau jumlah? Ya jangan lah, gak enak. Ntar pada segan lagi. Ayo off the record aja nanti. Off the record aja. Iya. Jangan ya. Oke. Gitu. Iya gitu. Terus ya udah jadi kayak tuker-tukeran karena kita sama-sama eksperimental kan. Pokoknya benar-benar playground banget lah gitu. Tapi kan lu nggak tahu backgroundnya dia gimana. Lu nggak takut ada penyakit? Lah makanya selalu pakai kondom, coy.
kondom gak 100% jaminan loh. Kan kan gua pacaran sama cewek gua. Maksudnya kita enggak, maksudnya kalau yang dia tuh di invite sama, ya mungkin gue nggak tahu sih. nggak, kita keep it Udah. safe karena kan gue punya cewek nih. Gue udah kenal dong sama cewek gue udah trust, terus gue udah tahu dia kayak gimana segala macam, baru gue berani gabungin dia ke kita. Nggak ngasal gitu. Nggak ngasal anjir. Ih, Gue ketahuan, coba tahu. Jelek. Ternyata dia, ya lu nggak ngasal katakanlah, dia kan nggak tahu. Kalau lu trust sama dia kan nggak tahu keluarin sana gimana. Nah, makanya kan ini tuh emang kayak gini tuh benar-benar lo harus jujur ya. Sama aja kayak corona lah, lo Lu harus terbuka ya. lu terbuka, lu jujur lah, lu kalau emang menurut lu dulu lu pernah kontak sama orang corona, ya lu bilang gitu. Kayak gitu emang ya risiko sih. Ya kayak corona sih. Kalau corona gini, gue tuh selalu mikir kalau seandainya kata gini, gue ditanya, apakah itu pertanyaan yang aneh? Apakah kamu pernah kontak sama orang corona? Ya saya nggak tahu pak. Kan? Iya. Yang mana? Kalau dijawab pernah. Siapa? Ya nggak tahu. Gitu. Tapi kan saya sehat gitu. Jadi harusnya nggak apa-apa dong. Tapi gitu. kan aneh kalau misalnya, ya ampun gimana jawabnya? Iya. Ngedeteksinya siapa? Iya, Emang udah ada nggak ditempel jelas kan? ini? Iya makanya. Makanya itulah pentingnya tes tiap 3 bulan, Ya. tes HIV, Wajib. tes segala penyakit Apalagi yang seksual kelamin. aktif ya. Yes, seperti kita yang eksperimental gitu. Dan ya udah pasti harus pakai kondom sih. Itu udah harga mati lah. Udah mati lah, udah mutlak tuh. Kalau nggak pakai kondom mah udah udah suram Ini ini. di pinggir rel sana. Lu pernah nggak sih? Gue pernah ya. Sama Anjing, lu pernah? Enggak, gue pernah sama satu cowok nih. Hah? Anjing banget sih dia. Anjing. Dia nggak pernah pakai kondom nih karena dia Anjing sama lu? enggak sama ceweknya. Jadi dia tuh yang kayak Enggak, ini lu kenal dari mana? ya Tinder juga lah. Oh. Terus nih cowok tuh kayak cowok hyper tapi selalu sama ceweknya nih. Nah tapi yang pernah sama ceweknya doang. benar-benar official cewek. Cuman ceweknya ini lagi keluar kota. Jadi dia sama gua nih matchnya gitu. Terus intinya tuh dia nggak pernah have sex lagi sama cewek lain kecuali cewek dia. Dan mereka intinya tuh sebenarnya safe nih. Cuman kan gua waktu di saat pertama kali ketemu dia, gua nggak kenal dia kan. Terus kita when we did it, ya gue pasti nyuruh dia pakai kondom dong. Dia bilang nggak mau, dia nggak pernah. Ya lu pakai sekarang lah, lu umur berapa sih, gue bilang kayak gitu. Terus 27 kayaknya. Tapi dia yang islami banget gitu loh. Jadi emang baru belajar ngewe tuh yang kayak baru-baru juga gitu. Makanya sama ceweknya doang. Bukan yang kayak tipe jajan gitu loh dia. Terus kayak baru jajan itu sama gua gitu. Terus intinya pas pertama main tuh dia pakai kondom tuh. Terus nanti kan itu kita agak-agak mabok ya. Gua sih mabok sih karena kan sambil minum tuh. Minum segala macam. Terus kita lagi main nih, di tengah main dicopot anjir kondom sama dia. Tanpa sepengetahuan gua. Lalu gak nyadar? Lah kan gue mabok anjir. Oh iya benar. Gue mabok terus dari belakang aja gitu kan dia main gitu. Terus tiba-tiba aku mau keluar di mana? Terus ya keluar aja di kondom. Hah, kondomnya udah aku lepas tau. Udah anjing. Wah itu gue marah banget sih. Terus gue kenapa kamu lepas kondomnya? Karena kan itu pertama kali gue sama dia gitu. Gue nggak tahu dia banget. Makanya gue nggak pingin kok dia nggak pakai kondom gitu. Terus kayak bisa-bisanya dia lepas gitu kan. Terus gue kayak kenapa kamu lepas gini-gini? Aku tuh bersih tahu gitu. Terus ya tapi kan kamu nggak bisa kayak gitu. Aku baru pertama kali sama kamu gitu. Kamu tahu dari mana aku bersih juga gitu. Yang kayak gitu-gitu. Terus yang kayak iya soalnya kamu gini. Terus gue bohongin aja anjing. Gue bilang kamu tau gak sih kenapa aku maksa-maksa kamu pakai kondom? Aku tuh HIV tau. Anjing mampus anjing. Oh gila, lo mesti lihat mukanya coy. Dia kayak ya pulang gimana nih? Serius kamu jangan bohong. Ya makanya kamu lagian kenapa lepas kondom kayak gitu? Udah dibilangin suruh pakai. Tapi kamu nggak kelihatan HIV sama sekali. Emang kelihatannya gimana? Oke, kamu kan nggak tahu itu gitu, makanya kamu Iya. cek. Wah dia panik coy. Iya panik. Iya panik. Cuman ya itu janganlah, maksudnya. Tapi itu perdebatan lu pas dia mau keluar kentang dong. Iya. Lah, Itu dia kentang. Nggak keluar dong. Nggak keluar, terus berantem dulu. Terus akhirnya dia kayak coli gitu di kamar mandi gue. Ya gimana anjing, gue kesel banget. Lu bayangin cowok pertama kalinya sama lu terus pakai kondom, terus di tengah main dia copot tanpa sepengetahuan kan. Iya sih. Tai banget, brengsek banget gitu. Even though ya mungkin emang lu tuh bersih gitu, cuman kayak Anjing lagi mau keluar malah debat aja. Kenapa gak keluarin lu sih? anjing ya, gue udah keburu marah lah pas tahu dia
dia ini gue Tapi gue dorong. kalau jadi dia ya, walaupun debat gitu gue tetep goblok. jadi kayak oke. Gua Ya dorong. silakan debat Gua gitu. dorong dia Anjing. gitu. Oh lu dorong. Iya anjing udah lah, ngapain lu pulang sana gue kayak gitu. Anjing diusir. Iya lah anjir gue Oh itu di tempat lu. Iya. Anjing mau kondo dong. Mau kondo dong. Model kontol doang. Iya Nggak emang model hotel. udah modal kontol doang lepas lagi kondomnya anjing banget kan. Goblok juga ya. Ih pokoknya brengsek lah. Jangan gitu ya guys. Jangan Ada gitu. pengalaman buruk apa lagi? Oh banyak lah banyak. Tadi kita lagi ngomong apa sih? Explore. Oh iya explore. Oke gitu lah gue. Itu explore terlalu lagi. ribet, makanya yang gampang aja. Lu apa pengalaman yang lucu? Ada nggak yang lucu? Yang seru sih ada sih coy. Yang seru deh. Jadi waktu itu gue pernah soft swing gitu kan, berempat nih. Soft swing tuh gimana? Jadi gue sama si lelaki. Apa bedanya soft swing sama swinger? Kalau swinger tuh bener-bener Tukeran. tukeran. Kalau soft swing? Kalau soft swing tuh kayak gue sama cowok gue, lo sama cowok lo. Tapi gue sama ceweknya Oh, nih. Tapi mainnya bareng aja gitu. mainnya bareng dan gue kan bi, ceweknya juga bi. Gue main sama ceweknya tapi nggak dicolok sama cowoknya dia. Oh, cukup nonton aja cowoknya. Jadi cowoknya tetap sama ceweknya, gue tetap sama cowok gue. Tapi gue main sama ceweknya gitu. Tapi ceweknya dia itu bisexual. Bi juga. Oh, sama. Iya, orang-orang itu cewek gue juga gitu. Oh, lu kalau kayak gitu cowoknya tahu gak sih? Tahu lah, Mak. Tahu. Oh, gue kira nggak tahu, cuma kayak Tahu. sekedar ya have fun aja gitu. Tahu. Jadi si Oke. cewek ini emang bilang sama cowoknya, ini lucu nih ceweknya gitu. Terus orang kita cipokan anjing di depan cowok-cowok itu, Ah. yang which is cowoknya dia gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Jadi kayak itu soft swing kan. Wah, gila seru banget sih. Itu seru banget sih anjir. Wow, so sweet. Anjir. Terus udah gitu nih kita mabok. Kita awalnya tuh minum dulu nih, minum nyantai kan, Mancing. nyantai main kartun. Wow, udah cekikikan nih baru nih kayak mabuk nih, tipsi kan enak nih. Mulai nih panas nih, buka. Oh. Ya udah, let's get it on gitu, mulai nih. Tapi mulai sama pasangan masing-masing kan gitu. Terus ya udah jadi kemana-mana udah enak lah. Terus itu tuh sampai kayak jam 2 pagi gitu kan. Terus itu kita lagi staycation di apartemen yang lumayan bagus, terus kayak ada kolam renangnya tuh gede banget, terus bagus banget gitu kolam renangnya. Terus kayak itu jam 2 pagi kita lagi tipsi gitu tuh lanjut di kolam renang gitu coy. Hah? Di kolam renang? Iya. Anjir. Kita skinny dipping gitu loh, berempat gitu sih kayak Tapi nggak ada di sekitar situ. nggak ada orang. Ih. Tapi kolamnya tuh yang kayak masih remang-remang nyala bagus lampunya. Iya, Dan karena kayak ada lampu di sekitar ya kan. iya, dan kayak anjir itu apa sih, kayak tipsi berenang tuh soft swing di kolam renang, skinny dipping, cewek yang kayak ceweknya topless aja gitu. Iya. Itu kayak anjir apa sih. Oh. Terus main di kolam gitu coy. Iya. Untung nggak ada yang lihat. Untungnya sih. Kalau ada yang lihat gimana? Ya udah biarin Maaf aja. pak. Oh. Wanna join with us? Liatin aja Wah. Pak. Malah makin turn on anjir. Iya, malah pak videoin aja pak. Anjing jadi kameramen bangsat. Itu seru banget sih gila. Itu yang paling seru berarti ya? Itu parah sih, itu benar-benar kayak surga dunia banget. Gila. Surga dunia. Keren. Aduh enak banget, sumpah itu enak banget. Berarti total lu anjir setelah turning point lu pisah sampai ada di titik sekarang udah berapa anjir? Banyak lah. Ada 30 gak? Ya, Kira-kira. Jangan, segan. Jangan. Gila. Off the record. Oh betul dikata ya. Oke. Gak penting. Gue bukan tipe orang yang gitu. Pokoknya yang penting pengalaman aja. Oh gitu. Iya, nggak perlu pamer lah gue. Beda. Berarti ini apa syarat yang seorang cowok itu bisa tidur sama lo? Wih, anak ITB. Anjing terus lama ya di ITB. Anjing. Enggak. Gua ambil S1 lagi deh di ITB. Anjing. Berarti anak ITB itu punya privilege, guys. Tapi beneran loh anak ITB. Kalau anak ITB-nya jelek, Ya kan semua orang punya preference masing-masing. Enggak lah, gue harus anak ITB. Gue harus pinter. Kalau ya elah kok jadi gitu sih, gue gak enak anjing. Kayak siapa aja gue anjir, kayak artis anjir. setiap orang punya hak kayak gitu dong. Oh, tapi ini It's lu okay. nanya gue kan, Iya soalnya dong. gue bukan pamer loh. Enggak, nggak Gue pamer. menjawab pertanyaan Iya, lo. iya, gue nanya. Gue takutnya yang kayak orang ini apaan sih nih cewek so Kalau iya lu banget monolog nih. gitu, ya gue gitu baru. Paham lu? Wah, lu kan gak monolog. Pede gila. Aduh ini basi sih, tapi ini emang bener gue tuh sapioseksual coy. Iya.
bukan demen sapi ya gitu. Ya, sapi seksual, Sapi suka orang pintar harus pintar. Dan itu kelihatan banget kalau lo ngajak orang ngobrol. Jadi gue tuh baru ngejudge orang tuh setelah ngajak ngobrol asli kayak kita coy, kayak kita. Ya, Kita kan, oke. gue kan pertama jutek banget sama lo kan. Iya anjing bangsat. Terus untung lo tuh yang kayak ayo ketemu kan. Iya ngotot gua. Terus pas kita ketemu kita asik kan anjing. Iya, nyampe enggak tahu udah tutup ya mulai. Iya udah tutup aja udah jam 2 aja. Jam berapa sih? Anjing. Iya gitu. Jadi kayak emang lo tuh gue ngejudge orang tuh setelah ngobrol sama mereka. Ketahuan lah bukan IQ ya, kayak common sense-nya tuh seberapa gitu. Iya. Cara pikirnya tuh gimana gitu. Frekuensinya sama kan nih gitu kan. Iya, benar sama kan dulu. Kayak gitu. Nah, yang jelas itu harus dulu frekuensi harus sama. Terus baru buat yang lain-lain tuh bonus kayak fisiknya sesuai tipe gue nggak. Gue sukanya cowok yang badannya jadi lah anjir. Ya pasti. Terus harus fashionable. Oh gitu ya, fashionable. Kan gue anak art ya. Tapi kan fashionable itu kan bisa dibagi lagi dong. Oh iya. Jadi kayak misalnya fashionable-nya yang gimana yang lo suka, atau lo nggak peduli apapun fashion, yang penting fashionable aja udah. Yang penting tuh orang tuh punya gaya yang dia banget gitu loh, yang kayak keren dan cuman dia yang kayak gitu. Beda nyentrik intinya nyentrik. Tapi kan itu soal selera. Iya, lo nggak makanya peduli. enggak Nggak harus peduli. orang tuh dari gaya berpakaian tuh kelihatan sih seleranya kayak gimana. Oh gitu. Iya, dan Orang hipster gitu. iya, ya gue suka lah. Iya. Intinya high taste lah, punya taste lah gitu. Jangan ada, lu tau gak sih kemarin tuh di Twitter ada yang rame cowok, aduh gue ngerti, dia tuh yang kayak ngata-ngatain orang tuh yang thrifting tuh tolol gitu. Jadi yang gimana sih? ya lihat sih di Twitter Lupa yang gimana lu baru jelasin? banget. Jadi kayak ada cowok nih, dia tuh cuman modal banyak duit doang tapi nggak punya taste. Terus dia tuh kayak bilang di Twitter yang kayak lo semua yang thrifting, lo tuh bego, lo percuma thrifting karena baju lo tuh jelek. Kayak padahal orang tuh thrifting kayak kalau tahu selera, baju lo nggak perlu mahal tapi bisa bagus gitu, makanya orang thrifting gitu kan. Nah sedangkan dia tuh cuman modal kaya doang. Dia kayak waktu itu pamer gitu, Barangnya dia branded. head to toe branded tapi tolol anjing, gabungannya tuh nggak ada bagus-bagusnya. Jadi intinya tuh dia cuma orang kaya yang gue tuh ditonjolin brandnya, bukan stylenya. padahal style tolol anjing, kayak aduh iyo banget lah. Dan itu tuh kemarin sempet rame di Twitter. Tapi di situ disebut nama akunnya orangnya. Ada makanya itu kayak udah dibantai abis-abisan sih sama netizen. Tapi tuh emang orang asli orang kaya gitu. Orang kaya emang, makanya kayak enaknya diapain nih, dirampok kali ya. Anjing. Kayak aduh sumpah itu nggak banget tuh orang, kayak tai banget gitu ngatain orang thrifting tuh gak mungkin bagus gitu. Lo beli baju thrifting udah pasti jelek, kayak itu kan elunya aja yang gak ngerti cara thrifting, goblok gitu kayak nah kayak gitu. Jadi kayak gue suka orang yang emang punya style, dan style tuh gak harus mahal gitu, yang penting lo tahu cara memilihnya gitu. Betul Kayak gitu. Udah sih itu. Anjir udah 55 menit. Wah anjing gak berasa sih. Gak berasa ya? Iya kan? Kayak kita waktu masih Gak berasa ya? Yaudah, sebagai penutup, kira-kira dari lu Tik, apa kira-kira yang mau lu share, atau minimal kesimpulan. Iya, nggak kesimpulan juga sih. Apa nih? Kira-kira kalau gue nggak tahu ya, di luar sana nih kan nggak banyak orang yang terbuka kayak lo gini kan. Iya, itu parah sih emang. Nah, ada konsekuensinya sih. Itu orang segelintir banget sih. Nah, buat mereka yang kayak gitu, lo ada kayak pesan atau apalah buat mereka dari pengalaman lo kan ini banyak banget nih. Aduh, soalnya susah ya, kayak karena emang gue kan berani kayak gini karena gue tuh kerjanya tuh di dunia kreatif, di industri kreatif. Jadi bos gue pun tahu gue se-wild ini, dan gue bisexual, gue LGBT tuh kayak itu lo jelasin langsung tuh ke bos lo? Enggak jelasin sih, cuman atau dia udah bisa ngebaca? Ya itu ada gitu di Instagram gue, ada orang yang perusahaan yang ngeliat lo misalnya LGBT-nya, ngedukung LGBT, terus bisa yang kayak mencat lo gitu, kayak iya benar. Nah tapi karena gue kerja di industri kreatif yang emang orang-orang open minded, jadi gue tuh bersyukur banget gue bisa jadi apa adanya tanpa gue tuh kayak dipecat lah, ya itu mungkin itu gitu. Subjektivitas bos lo juga kali ya, karena kadang kalau industri kreatif ada juga yang bosnya tuh kayak aduh ini nanti
impact-nya gimana ya? Iya gitu. buat perusahaan gitu. Iya, Saya gitu. bad Bener, image gitu kan. bener. Untungnya Kayak di lu gitu. enggak gitu. Untungnya kalau soal kerjaan enggak, cuman kalau dari keluarga udah pasti nyokap gue jilbab anjir. Lu pernah gue cerita belum sih yang gue kan bilang sama nyokap gue gini terus aduh kamu tuh sebagai perempuan tuh tempatnya di neraka jahanam. Anjing, Beneran dibilang gitu. nyokap gue tuh shock kan, terus gue bilang, "Ma jangan ngomong gitu, aku tuh cuman membuka diri aku loh ke mama gitu, tapi mama sedih gitu, mama tuh salah ngajarin apa sih." I was like, lah aku kan menjadi diri aku yang sekarang tuh bukan karena mama juga gitu loh, karena kayak ini tuh kayak Langsung batuk. aduh, gue langsung kayak sakit anjir dada gue. Nggak, ini gue sedih gitu di saat nyokap gue tuh kayak merasa gagal menjadi seorang ibu karena gue turn out to be cewek yang kayak gini gitu. Benar. Padahal menjadi cewek yang kayak gue tuh kayak ya bukan berarti salah gitu loh, ngerti gak sih? Ya mungkin karena kita budaya kita kali ya. Iya, tapi kan buat orang tua ini kayak wah hancur nih anaknya nih. Dosa nih saya masuk neraka lah gini-gini kayak itu sih kayak udah pasti bakal ada konsekuensinya, makanya orang lebih memilih untuk menutup itu gitu, kayak mereka nggak mau nyakitin keluarganya, nggak mau dijudge sama kantor, sama bos gitu. Jadi emang gak gampang sih, cuman kayak gue tuh bener-bener orangnya yang ya udahlah gitu, kayak nothing tulus banget sih gue, parah. Jadi kayak gue mendingan dibenci untuk menjadi gue dibenci tapi gue bisa jadi diri gue sendiri daripada gue diterima tapi gue harus membohongi diri, ngerti nggak lo? Iya paham, harus jadi orang lain gitu. Iya, ini bukan gue, tapi daripada gue dibenci gue jadi orang lain, kayak gue nggak bisa kayak gitu coy. Oke. Gitu lah kayak just Mantap hikmahnya. terserah kalian sih, itu nggak ada salahnya juga Dapat lu sekali. menutup diri lu, Iya, tapi iya. ya gitulah. Senyaman lu lah ya. Iya, yang penting lo happy lah, jangan stres lah. Oke lah. Thank you banyak Tik Iya. untuk episode kali ini ya. Kita mau ngapain sekarang? Gue tutup dulu podcastnya ntar biar bahaya udah Itu kemana resletingnya nih. kenapa dibuka? Resleting. Podcast ditutup, resleting dibuka. Ih, enggak. Fitnah banget. Gua cut yang bagian ini aja. Oke lah, podcast ini gue tutup sampai di sini ya. Thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye, Bye guys. bye. Jangan lupa follow Akromatika. Akromatika. Oke.